Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya dari kelompok 1, saya Dianarta Rinungki. Terus kelompok saya Muhammad Elvisto. ya Muhammad Elvisto. Jadi kami nanti akan mempresentasikan tokoh dari pada Kasihan Cepas, Kasihan Cepas. pilihan dari tinjuan seni fotografi. Nah, jadi nanti setelah Kasihan Cepas, terus nanti saya akan presentasi sendiri, terus Visto akan presentasi sendiri, gitu. Ya, langsung aja ke fotografernya. Oke ya, yang pertama yaitu Kasihan Cepas. Kasihan Cepas sendiri adalah fotografer Indonesia pertama yang dulunya bekerja sebagai juru foto profesional Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di Indonesia, sosok Kasihan Cepas dikenal sebagai fotografer Indonesia pertama yang membawa pengaruh besar dalam dunia fotografi di dalam negeri. Kasihan Cepas sendiri, fotografer pertama ini bahkan dulunya sempat bekerja sebagai juru foto profesional untuk Sultan yang ada di Yogyakarta. Kasihan Cepas. Kasihan adalah putra dari pasangan Kartodrono dan Minah yang lahir 15 Januari 1845. Tentunya di Yogyakarta. Nama Cepas kemudian melekat setelah ia dibaptis pada 27 Desember 1860 pada usia 15 tahun di Gereja Purworejo, Begelen. Awal tahun 1860-an, Kasihan Cepas memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Di Jogja sendiri, Kasihan Cepas mulai mengikuti Simon William Kamerik, anggota Skaterik dan fotografer Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat itu posisinya adalah murid magang yang berada di bawah bimbingan Sultan Hamengkubuwono VI. Tahun 1871, Kasihan Cepas ditunjuk sebagai pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Kasihan Cepas juga sempat membuat studio foto yang bertempat di lantai 2 rumahnya. Ia dan istrinya tinggal di Loji Keci Wetan, yang saat ini dikenal sebagai Jalan Maya Suryotomo. Studio ini dikadang-kadang sebagai tempat pengambilan gambar banyak potret orang dan keluarganya. Oke, kemudian yang berikutnya Isaac Grunman. Ini masih ada hubungannya sama Kasihan Cepas. Orang yang paling berjasa dalam karir fotografi Kasihan Cepas adalah Isaac Grunman, seorang dokter resmi Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sekitar tahun 1870-an hingga 1880-an, Grunman mulai tertarik di bidang sejarah dan budaya Jawa. Tahun 1985, Grunman menjadi pendiri sekaligus anggota Vereniging for Audit Land dan Land serta Taalvolkenkunde te Yogyakarta, atau Perkumpulan Arkeolog, Geografi, Bahasa, dan Etnografi Yogyakarta. Saat itu, Grunman mengajak Kasihan Cepas untuk bergabung menjadi anggota. Sehingga dalam banyak penelitian yang dilakukan perkumpulan ini, Kasihan Cepas lah yang memotret. Hingga Kasihan Cepas juga banyak memotret penelitian yang dilakukan secara pribadi oleh Grunman. Ya, ini adalah karya-karya dari Kasihan Cepas. Yang pertama, karya pertama ini Borobudur ya Mas Arya. Ya, jadi pada karya Kasihan Cepas yang pertama ini, beliau hasilan pada tahun 1872, yang dimana pada saat itu Sultan Hamengkubuwono ke-7 sedang memimpin Yogyakarta. Nah, foto ini sangat jelas terlihat jika diambil dengan menggunakan kamera analog. Ini jelas banget ya Mas, Iya. Kalau pakai kamera analog. Analog banget, klasik. Terlihat juga dari gambar yang dihasilkan belum terlalu tajam, tetapi dari gambar ini bisa terlihat komposisi stupa dari Candi Borobudur. Pada bagian depan Candi Borobudur terdapat bidang latar. Kemudian juga ada 2 pohon yang menjadi framing Candi Borobudur. Untuk landscape dari Candi Borobudur sendiri, beliau mengambilnya dengan jarak yang lumayan jauh, sehingga landscape dari Candi Borobudur tidak jelas.
dan gagah sedari zaman dahulu. Dilihat juga stupa yang berbeda pada tahun 2020 ini. Jadi emang beda ya Mas, dari tahun berapa tadi? Tahun 72, 1872 dan 2021 pasti beda itunya stupanya. Tapi tetap terlihat jelas lah. Candi Borobudur ya Mas. Iya, betul. Oke, untuk karya selanjutnya dari Kasihan Cepas ini karya dari, ini judulnya apa ya Mas? Ini salah satu karya Kasihan Cepas di Candi Prambanan. Ini stupa Candi Prambanan. Jadi di tahun 1889 pada saat itu beliau ditunjuk sebagai fotografer yang mengangkat tentang situs sejarahnya. Di tahun itu beliau memotret Candi Prambanan sebagai objek utama pemotretannya. Dalam pemotretannya ada 62 karya. Ini salah satunya yang dipotret di Candi Prambanan. Nah, stupa Candi Prambanan ini dipotret oleh beliau secara dekat sehingga tekstur terlihat secara jelas. Beliau memfokuskan zona pada stupa sehingga latar atau bagian belakang terlihat over. Jadi kan kalau ini kan fokusnya di stupanya. Jadi yang belakang terlihat over. Warna dalam karya ini hitam putih tetapi ada sedikit unsur vintage atau agak coklat gitu. Oh iya. Oke. Untuk karya selanjutnya dari Kasihan Cepas. Sudah. Oh iya. Nah, jadi seperti itu buat presentasi Kasihan Cepas. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kan kita berdua akan mempresentasikan karya pilihan yang dipilih pribadi oleh kita sendiri. Jadi nanti dari Mas Visto siapa Mas? Saya Mas Oki Arisandi dari fotografer dari Blitar. Nah, kemudian saya Wirawan Sanjaya, fotografer dari Semarang. Selamat pagi, saya Danata Rinunggi. Saya akan mempresentasikan tentang fotografer pilihan. Jadi fotografer yang saya angkat itu Wirawan Sanjaya, itu dari domisili Semarang. Oke, langsung aja. Perkenalkan dulu, nama saya Danata Rinunggi. NIM saya 181089401. Saya dari fotografi B. Oke, Wirawan Sanjaya. Saya manggilnya Om Wi biasanya. Saya manggilnya Om Wi, tapi beliau sering disebut dengan Wiwi. Nah, jadi dia fotografer dari domisili Semarang. Om Wi ini dia expert di dunia wedding, terus di dunia model, terus di dunia video juga, dunia film. Nah, kamera dari Om Wi sendiri dari kamera Fujifilm. Nah, jadi ini sosok dari Om Wi. Ya, next. Nah, beliau memiliki keluarga yang harmonis. Jadi di setiap beliau mengupload fotonya di sosmed, itu selalu menunjukkan adanya keluarga yang ia miliki. Nah, kemudian juga dari istrinya, terus dari kedua anaknya itu juga jadi model buat karya Om Wi. Nah, ini salah satu kebersamaan mereka. Ini dengan anak pertamanya, anak cowoknya, terus yang kedua dengan anak ceweknya. Nah, selain Om Wi di dunia fotografer atau videografer, dia juga membuka usaha cafe. Namanya The Good Friends Bakery Cafe. Nah, jadi itu di dalamnya ya ada cafe, terus juga ada bakery, ada roti-roti. Terus juga ada lagi itu buat ini butik fashion. Itu juga dia juga buka itu di Semarang juga. Nah, kemudian ini
Dia dia juga menjadi salah satu DOP dengan sutradara Tompi di film Pretty Boys. Nah, jadi dia yang menjadi DOP-nya, Tompi yang menjadi sutradaranya pada saat itu. Ini kebersamaan mereka waktu melihat review. Tapi ini enggak. Ini yang di gambar ini bukan Pretty Boys. Ini waktu pembuatan film. Pembuatan iklan. Waktu itu pembuatan iklan. Oke, next. Ya, sekarang kita masuk ke karyanya. Pada karya yang pertama, pada Wirawan Sanjaya, yaitu potret model seorang perempuan. Pada foto ini, lokasi perempuan ini ada di dalam sebuah hutan dengan background daun yang berwarna hijau. Beliau memotret ini dengan kamera Fujifilm GFX 100S dengan lensa berdiafragma kecil agar foto mendapatkan tampilan bokeh. Nah, foto ini menurut saya menggambarkan seperti keanggunan jiwa seorang perempuan, ditambah dengan cahaya rim light yang menyorot ke arah belakang perempuan tersebut. Oke, kemudian next. Nah, tadi setelah potret model, terus sekarang ini ke prewedding. Nah, pada karya foto Wirawan Sanjaya yang kedua merupakan prosesi prewedding yang digarap oleh beliau. Wirawan Sanjaya memiliki tim wedding bernama Isamare yang expert ke bidang foto ataupun video. Pada foto ini prosesi prewedding dilakukan di NTT. Terlihat dari rumah adat yang pada foto prewedding ini. Saya suka dengan foto-foto beliau karena walaupun prewedding yang identitas dengan romantis, tapi dia juga melibatkan kultur atau budaya yang ada di Nusantara. Nah, kenapa saya suka dengan foto ini? Karena itu. Beliau dulu mempunyai impian untuk memotret keliling dunia, tetapi sekarang beliau lebih bangga juga bisa keliling Nusantara. Ya walaupun beliau udah sempat ke belahan dunia manapun. Komposisi pada karya ini sangat bagus. Meletakkan objek pasangan di bawah kanan. Foto dengan latar belakang pemandangan alam dan rumah adat khas NTT. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian setelah ini akan ada Mas Elvisto dengan Oki Arisandi. Oke. Ya, selamat pagi. Saya meneruskan dari Diana Artanukin. Nama saya Muhammad Elvisto. Saya dari fotografi B. Saya nomor NIM saya 18108960031. Ya, ini fotografi pilihan. Saya memilih Oki Arisandi. Ya, Oki Arisandi sendiri adalah seorang fotografer dari Blitar, Jawa Timur. Beliau sekarang umur 30 tahun. Beliau adalah asli kelahiran dari Blitar. Alasan beliau menyukai fotografi yaitu nostalgia kehidupan masa lalu, menyukai lukisan realisme, bertema pedesaan dan beberapa film fantasi. Ingin berbagi perasaan melalui foto dan ingin mempunyai karya yang bisa dinikmati orang berpuluh-puluh tahun ke depan. Ya, Oki Arisandi sendiri mempunyai dua komunitas yang dibangun. Yang pertama adalah komunitas Insan Indonesia, yaitu komunitas yang berskala nasional. Komunitas ini beliau bangun tahun 2016. Bermula dari ketertarikan fotografer people fotografi, yaitu fotografi yang bertema orang-orang atau human interest. Yang kedua yaitu Kampung Nusantara, yaitu sebuah komunitas yang dibangun pada tahun 2018 akhir. Komunitas ini bersifat eksklusif dan pesertanya terbatas. Ya, yang selanjutnya adalah bagaimana pesan beliau saat memotret fotonya, yaitu amatilah kebiasaan manusia dan fitrah rasa seseorang manusia, serta buatlah nyaman orang yang kita potret. Jadi Mas Oki ini sering memotret people dan konsep maupun tidak konsep ya. Jadi menurut beliau pesan yang sangat tersirat yaitu bagaimana kita merasakan sebuah ekspresi dari orang tersebut yang kita potret tanpa merasa terkekang.
dan terganggu. Kampung Nusantara yaitu kampung yang ikut menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan budaya bangsa Indonesia. Dan nomor kedua yaitu menjadi tambahan pemasukan bagi masyarakat yang terlibat dalam proyek fototrip, berkarya untuk negeri dan memadai fotografer untuk menghasilkan foto-foto terbaik tentang Indonesia. Ikut dan mempromosikan keadaan alam di sekitar serta budaya kearifan lokal yang ada di sekitar spot foto tersebut. Jadi dengan adanya fototrip Kampung Nusantara ini kita bisa tidak langsung ya mempromosikan apa keadaan dari keindahan budaya dan kearifan lokal yang ada di sekitar spot tersebut. Ya, Kampung Nusantara juga ikut menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan budaya bangsa Indonesia. Kampung Nusantara juga menjadi tambahan pemasukan bagi masyarakat yang terlibat dalam proyek fototrip tersebut. Jadi dalam sebuah proyek fototrip kita bisa menjadikan objek modal tersebut menambahkan budidaya dan menambahkan sebuah sumber mata pencarian ya tambahan bagi modal tersebut. Ya, sebuah pesan dari Mas Oki sendiri, kita sangat mudah memotret manusia karena kita bakal selalu menemukan manusia yang berkegiatan dimanapun. Buat saya, memotret manusia dalam bentuk art atau seni bisa dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu candid dan konseptual. Jadi Mas Oki sendiri ini menyukai dua cara ya, dengan candid dan konseptual. Dengan kedua cara tersebut, dia dilakukan untuk menciptakan sebuah karya imajinatif dan realistis. Jadi opsional ya, bisa imajinatif, bisa realistis. Jika imajinatif bisa diolah melalui Photoshop dan sebagainya. Jika realistis bisa bersifat komersil dan seperti foto-foto berita. Ya, untuk prestasi Mas Oki sendiri, dia menjadi ketua fotografi dari komunitas Garuda Nusantara dan Insan Indonesia. Dia fotografer foto dari PT Maxidia Markom Surabaya, fotografer dari Project Kemenpar tahun 2017, mentor Kampung Nusantara hingga sekarang, pembuat foto kalender beberapa perusahaan, mentor pelatihan fotografi Kemdikbud, serta juri-juri lomba foto dari yang termasuk Buku Erlangga, Sigma Indonesia dan Monoro Heritage. Untuk minat fotografi beliau itu meliputi landscape, aerial, dan makro. Foto story-nya itu meliputi human konseptual, traveling. Jika potret, ia meliputi couple, candid, dan model. Untuk prestasinya, dia beberapa kali juara harapan lomba Telkomsel, juara lomba Amazon Amazing, juara 2 lomba fototiket.com, juara 1 fotografi event ternama, juara Bank Danamon event Instagram, juara Campina event Instagram, serta pernah karya beliau diliput di majalah Kiss India, majalah Forbes, dan 20 portal berita online dunia. Serta juara kategori rural dan transport di Agora Image. Foto dicetak dipajang di kantor PBB yang ada di New York. Ya, ini termasuk karya dari fotografer Kira sendiri. Yang foto ada bebeknya yang kiri itu termasuk fotografi human interest yang non konseptual ya. Jadi ini spontanitas. Ini direkam di Kota Blitar, di Desa Selopuro. Yang bagian kanan ini adalah termasuk fotografi yang konseptual. Jadi fotografi yang kanan ini dilakukan secara konseptual dan dilakukan pada jam 6 pagi bertempat di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ini adalah foto yang terkenal yang ia banggakan bisa masuk di forum Forbes yang dipamerkan di New York pada saat itu PBB tanggal 19 November 2020. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.